Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru 2023. Yang akan kami bahas di sini adalah terkait dengan nilai penentu ya untuk P1 lulus P3K Guru 2023, aturan penentu P1 lulus P3K 2023 jika misalkan P1 versus P1 dengan kategori sama memperebutkan satu formasi P3K Guru 2023. Inilah aturan nilai penentu lulus P1 di seleksi P3K 2023. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya terkait aturan penentu P1 lulus P3K 2023 jika V1 versus P1 dengan kategori sama memperebutkan satu formasi P3K Guru 2023. Langsung saja Bapak Ibu kita ke informasinya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, kuncinya di sini terkait dengan mekanisme penempatan guru lulus PG tahun 2021 ya. Di sini ada 4 yang harus Bapak Ibu pahami maknanya. Yang pertama di sini adalah terkait dengan 62.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021 itu ditempatkan di satuan pendidikan ya. Jadi nanti ditempatkan di sekolah tapi disesuaikan dengan linearitas ijazah atau sertifikat yang dimiliki dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kuota formasi yang tersedia. Ini yang jadi masalah. Kalau kuota formasi itu lebih sedikit dari jumlah kebutuhan yang seharusnya, sehingga secara otomatis nantinya Bapak Ibu akan menyebabkan terjadinya versus atau persaingan antara P1 versus P1. Itu tidak bisa dihindarkan Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena itu tadi, kuota formasi yang tersedia jauh lebih sedikit daripada jumlah kebutuhan, sehingga otomatis tidak bisa diterhindarkan ini P1 versus P1, apalagi kalau sama-sama di sekolah induknya itu tidak ada kebutuhan, makanya tidak ada kunci mengunci formasi, sehingga harus bersaing ya secara kategori ataupun bahkan secara nilai. Ini yang kita bahas hari ini. Itu yang ingin kita perdalam hari ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang kedua di sini dikatakan individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Nah, ini dia kata kunci yang nomor 3 Bapak Ibu. Prioritas penempatan itu dilakukan berdasarkan urutan kategori. Jadi kategori pertama itu adalah THK 2, honorer negeri, lulusan PPG dan honorer swasta. Anggaplah misalkan di sini ada satu formasi ya yang memperebutkannya 4 orang, satu sebagai THK 2, semuanya P1 ya. Satu sebagai THK 2, honorer negeri, lulusan PPG, honorer swasta, tidak ada sekolah induk. Maka otomatis yang akan mengisi satu formasi ini adalah guru THK 2. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana jadinya kalau misalkan semuanya ini adalah THK 2 dan sama-sama P1? Makanya tidak bisa lagi diurutkan berdasarkan kategori. Kenapa tidak bisa diurutkan berdasarkan kategori? Karena kategorinya sama, apakah P1 guru negeri atau P1 guru THK 2, atau P1 lulusan PPG, atau P1 guru honorer swasta. Itu tidak bisa lagi diurutkan kalau sama-sama urutan kategorinya untuk memperebutkan formasi. Nah, untuk penentuan kelulusan apabila memiliki kategori yang sama, maka diterapkanlah aturan keempat ini yang kami lingkari ini Bapak Ibu. Di sini dikatakan pada masing-masing kategori. Jadi kalau misalkan ada kategori yang sama, maka untuk penentuan kelulusan itu dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh
pada hasil seleksi tahun 2021 sesuai Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, nomor 20 tahun 2021 ya. Oke, kita lihat di sini yang akan diambil itu adalah kompetensi teknis, manajerial sosiokultural, wawancara, dan faktor usia. Jadi kalau misalkan lebih tinggi nilai teknisnya, maka dialah yang akan diisi. Maka guru inilah yang akan mengisi formasi Bapak Ibu. Nah, apabila nilai teknisnya masih sama, maka dilihat lagi perengkingan berdasarkan nilai di manajerial sosiokultural. Kalau masih sama, maka dilihat lagi nilai di wawancara. Kalau masih sama, maka nantinya itu akan langsung diurutkan berdasarkan usia. Yang paling tua itulah yang akan didahulukan untuk diangkat menjadi ASN kalau tiga opsi ini memiliki angka atau nilai yang sama. Nah, mengenai aturan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021 itu ada aturannya, dan itu dibahas juga di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Kita coba cek ya, tahun 2021 ya, kita cek dulu Bapak. Nah, aturannya ada di sini Bapak Ibu ya, di Permenpan RB nomor 20 pasal 32. Di sini dikatakan bahwasanya seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 itu menggunakan hasil seleksi tahun 2021, dan ini juga akan berlaku di 2023 Bapak Ibu ya. Yang kedua, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Yang ketiga, dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengikuti seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, ini di tahun 2001 ya. Hasil seleksi yang digunakan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Nah, ini ada dua penentunya Bapak Ibu ya. Ada dua di sini penentunya. Yang pertama itu adalah apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Nah, jadi misalkan ya di seleksi kompetensi 1 ya di P3K 2021 jurusan diambil adalah PGSD. Kemudian di kompetensi kedua jurusan yang diambil juga adalah jabatan yang dilamar adalah PGSD. Nah, otomatis nantinya nilai yang diambil untuk patokan adalah nilai tertinggi, apakah dari seleksi kompetensi 1 atau seleksi kompetensi 2. Itulah yang nantinya diambil juga di P3K Guru 2023 untuk penentu kelulusan P1 apabila bersaing dengan sesama P1 dengan kategori yang sama. Tapi apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir kompetensi 2 dulu. Nah, jadi seperti itu ya. Misalkan di seleksi kompetensi 1 memilih matematika, seleksi kompetensi 2 memilih jabatan PGSD, otomatis nilai yang akan diambil adalah nilai yang ada di kompetensi 2. Meskipun nilai di kompetensi 1 lebih tinggi, tapi yang diambil untuk jadikan patokan kelulusan itu adalah nilai yang ada di kompetensi 2 Bapak Ibu. Kenapa? Karena aturannya memang seperti itu di pasal 32 ayat 3 bagian B. Apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus ya. Kita ambil contoh misalkan sekolah A ini ya, misalkan kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh Bapak Ibu, kita ambil contoh di sini ya. Misalkan di sini ada sekolah A ya. Sekolah A ini ada satu formasi ya. Anggaplah ya, akan dialokasikan satu formasi lagi. Ada dua guru di sini. Sama-sama P1 ya, sama-sama P1, kategorinya juga sama. Guru negeri ya, sama-sama. Jadi tidak bisa melihat kelulusan status karena sama-sama P1, status sama-sama P1, sama-sama kategori guru negeri, maka tidak bisa langsung meluluskan salah satunya untuk mengisi formasi di sekolah A. Harus dilihat dulu nilainya. Nah, kebetulan untuk P1 yang pertama ini di tahun 2021 di seleksi kompetensi pertama dan kedua itu sama-sama memilih jabatan sama. Nilai kompetensi 1 anggaplah 50, nilai kompetensi 2 anggaplah 70. Nah, maka diambil nilai 70 Bapak Ibu. Nah, karena dia memilih jabatan yang sama di seleksi kompetensi 1, seleksi kompetensi 2 di P3K Guru 2021. Sedangkan P1 yang satunya itu di seleksi 2021 kompetensi satunya itu memilih biologi.
di SMP. Kompetensi 2 memilih PGSD di SD. Nah, sedangkan nilai di kompetensi 1 itu tinggi sekali, 80. Sedangkan nilai kompetensi 2 itu cuman 45, 50. Nah, otomatis nilai yang diambil ini tetap yang di kompetensi sorry ya, di kompetensi 2 yaitu dengan nilai 50, meskipun nilai kompetensi satunya itu lebih tinggi itu 80, tapi karena dia memilih jabatan yang berbeda, sehingga yang diuntungkan di sini adalah P1 yang pertama tadi, karena di P3K Guru 2021 kemarin memilih jabatan yang sama, sehingga nantinya memilih nilai tertinggi di antara keduanya. Nah, kebetulan nilai tertinggi itu ada di kompetensi 2, otomatis dialah yang akan mengisi satu pos formasi di sekolah A. Nah, sedangkan yang P1 yang satu itu gagal, itu tidak lulus mengisi formasi sekolah A. Meskipun sebenarnya dari nilai kompetensi duanya itu lebih tinggi, tapi yang diambil adalah kompetensi satu sorry ya, di nilai kompetensi satunya itu tinggi 80. Sedang kompetensi duanya cuma 50, tetapi yang diambil tetap 50. Makanya kalah persen dengan P1 yang satu tadi. Nah, penyebabnya itu adalah ada di pasal 32 ayat 3 bagian A dan B. Bapak Ibu cermati ini. Apabila terjadi persaingan antar kategori, persaingan sesama kategori, sama-sama THK 2, sama-sama P1, guru negeri lulus PG, itu akan diberlakukan pasal 32 ayat 3 huruf A dan B. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.